وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Idza ukrihatil mar'atu 'ala zina aw ughtusibat wa hamalat fahal yajuzu isqatu hadzal haml. Apabila seorang wanita diperkosa kemudian dia hamil dari hasil perkosaan tersebut, apakah boleh si wanita itu menggugurkan itu janin haram itu? Ya, mungkin ikhwah dalam kondisi di mana si perempuan mungkin melintas satu tempat, kemudian dia pun diculik dan diperkosa oleh seorang laki-laki, ya. Kemudian dari hasil kejahatan itu ternyata hamil. Atau mungkin pada masa peperangan, ya, seperti dahulu pada kejadian Bosnia Herzegovina, ya, di mana banyak kaum muslimah muslimin diperkosa oleh orang-orang Serbia dan akhirnya hamil dari perbuatan jahat tersebut. Tapi apakah janin-janin yang ada di rahim kaum wanita muslimah tersebut dibolehkan? Boleh untuk digugurkan? Inilah permasalahannya ikhwah. Jadi intinya yaitu bolehkah janin yang ada di rahim seorang wanita dari hasil perkosaan tersebut digugurkan? Itu dia. Jawabannya ikhwah, ta'arrada jama'atun minal fuqaha al-mu'asirina libiyani hukmi hadhil mas'alah. Sejumlah ahli fikih mu'asirin, ya, kontemporer yang sekarang, mereka berupaya untuk menjelaskan masalah ini, hukum masalah ini. Wa min jumlati ma sarahu bihi yumkinu an naqul, di antara apa yang mereka elukan dapat kita katakan, idza kanat qaidatul islamil hanifi taqtadi raf'ul haraj wal masyaqqah wal 'inat wal izalatud darar wa anna ad-darar ashad yuzalu bid-dararil akhaf wal hajatu tanzilu manzilatad darurah ammah kanat
ammatan kanat aw khosatan fal fatatul muslimah hurrah afifah idza ta'arradat li'udwanil wahsyi wa khafat natijatul kadzalik ala sum'atiha aw syarafiha an tabqa manfudhah aw ta'arradat lil adha kal qatli masalan aw tata'arrada lil maradin nafsi aw asabi aw ayyusibaha fi aqliha syai' aw yabqa al-'ar yulahiqu usrataha fi amrin la dhanba laha aw anna hadzal maulud la yajidu makanan aminan yaludhu bihi aw nahwi dhalik fanarju alla yakuna fi isqati janiniha fi ayyamiha al-ula harajun bi syurutil ahammuha. Kita artikan dulu. Yaitu mereka mengatakan bahwasanya apabila kaidah dalam agama Islam yaitu raf'ul haraj wal masyaqqah, artinya kaidah Islam yaitu menghilangkan berupa kesulitan. Ya, berupa kesulitan. Memang ikhwah, di antara kaidah dalam syariat kita, apabila hal tersebut tuh memang menyulitkan seorang muslim, maka dia boleh melakukannya lihajah dikarenakan suatu kebutuhan. Seperti Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia boleh mengganti puasa Ramadannya di hari yang lain. Karena sakit yang sedang diderita atau safar yang sedang mereka jalani itu dapat menyulitkan bagi mereka untuk berpuasa. Jadi kalau memang dia merasa kesulitan ketika dia safar untuk berpuasa atau dia merasa sulit untuk berpuasa di saat dia sakit, maka silakan dia ganti di hari yang lain. Itu dia. Jadi ada kemudahan. Ya. Ketika dia safar sulit untuk berpuasa, silakan nanti dia ganti di hari yang lain di saat dia tidak safar. Bertepatan ketika dia sakit, bertepatan di bulan Ramadan, dia akan kesulitan untuk berpuasa. Silahkan dia ganti di hari yang lain setelah dia sehat walaupun di luar Ramadan. Ini namanya menghilangkan syariat, kaidah Islam itu menghilangkan apa yang dilakukan itu jika memang kesulitan jika kita melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Jadi setiap perkara yang memang menyusahkan itu dapat keringanan dalam syariat. Tapi ingat, benar-benar menyusahkan. Ya, benar-benar menyusahkan. Ya seperti orang musafir dan orang sakit tadi. Kalau dia sanggup silakan. Kalau dia merasa enggak menyusahkan, silakan dia berpuasa ketika safar. Silakan dia berpuasa ketika dia sakit. Tidak ada masalah. Ikhwafiddin. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian ikhwah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang kecuali yang mampu dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah kalian berdiri. Pada dasarnya salat itu harus berdiri. Fa illam yastati, tapi kalau dia enggak sanggup berdiri, mungkin dikarenakan usia sudah lanjut atau dikarenakan ada sakit di lutut atau dikarenakan luka di betis atau apalah uzur dia, silakan salat sambil duduk. Fa illam yastati fa ala jambi, kalau enggak sanggup silakan dia salat sambil tiduran. Itu namanya kemudahan, ikhwah. Itu merupakan prinsip Islam. Ya, itu merupakan prinsip Islam. Makanya kalau ada orang yang baru masuk Islam, dia wajib melaksanakan sholat. Kalau dia belum hafal Al-Fatihah, cukup dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Artinya dia tetap sholat. Itu ikhwah. Ya gimana caranya kalau dia tetap diwajibkan? Gak bisa. Kamu harus hafal Al-Fatihah. Tapi kalau belum hafal, gimana? Sementara dia harus sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Maka wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah enggak jadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Selalu dimudahkan ikhwah.
Ya, makanya Rasulullah juga mengatakan yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Artinya ya kalau memang syariat memudahkan, ya jangan dipersulit. Tapi kalau memang syariat sudah mudah, jangan dimudah-mudahkan lagi. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Itu kaidah yang pertama, yaitu berdasarkan kaidah bahwasanya Islam itu tidak agama yang tidak menyusahkan. Kemudian wa izatud doror. Kaidah Islam ya doror mudorot itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Setiap yang darurat ikhwafiddin boleh dilanggar jika memang kondisinya darurat. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang terlarang. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ada batasan-batasannya. Makanya apabila seorang itu sedang kelaparan yang sangat kritis yang akan merenggut nyawanya. Udah, tidak ada makanan yang halal, yang ada hanya misalnya daging yang haram, mungkin daging curian atau daging babi misalnya. Maka silahkan dia makan. Silahkan dia makan daging ataupun makanan yang haram tersebut untuk menyelamatkan jiwanya. Silakan, tapi itu qadar biqadariha, ada batasannya, sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan dia makan sampai sendawa, apalagi bontot. Ya jelas nggak dibolehkan. Ya, ngerti kan dibontot artinya ya untuk perbekalan nanti, nggak boleh ikhwafiddin. Jadi itu namanya ad-darurah tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang sifatnya terlarang. Demikian. Ini yang disebut dengan izalatud doror. Setiap yang memudaratkan itu harus dihilangkan. Ya, harus dihilangkan. Kemudian wa annad daral asyad yuzalu bid-daral akhaf. Kaidah yang berikutnya bahwasanya sesuatu yang mudarat, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mudarat berat bisa dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Nah ini seperti yang kita kaji kemarin, apabila si ibu yang sedang hamil, di mana kalau janinnya dibiarkan hidup, dibiarkan tidak digugurkan, maka bisa dipastikan nyawa ibu akan terancam. Demikian, ya akan tewas si ibu. Udah. Tapi kalau janinnya digugurkan, meninggallah janinnya, maka hal itu bisa menyelamatkan nyawa si ibu. Nah ini kan kemarin kita bahas. Menggugurkan kandungan yang sudah ditiupkan ruh, ini sebuah dosa. Ya, sebuah dosa. Membiarkan seorang meninggal dunia tanpa kita menyelamatkannya, ini juga sebuah mudarat. Jadi ada dua mudarat di sini, yaitu hilangnya nyawa si janin dengan hilangnya nyawa si ibu. Taib, yang mana yang harus kita pilih? Ya, yang mana yang harus kita pilih? Kita biarkan si janin berkembang, ibu akan meninggal. Kalau kita gugurkan si janin, terselamatkanlah nyawa si ibu. Nah, inilah yang harus dipilih kemarin ikhwafiddin. Ya. Mana yang harus dipilih? Kemarin sudah kita rojikan bahwasanya ya kalau memang tidak ada pilihan lain selain ini, dan memang itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan si ibu, maka doror yang ringan ya lebih diutamakan ketimbang mudarat yang lebih berat. Taib. Mana yang lebih berat? Mana lebih berat? Dibiarkan janin tapi nyawa si ibu terancam, atau janinnya digugurkan dan si ibu bisa diselamatkan nyawanya. Yang mana ikhwafiddin? Ya, yang lalu telah kita bahas bahwasanya ya lebih ringan mudarat menggugurkan si janin dan untuk menyelamatkan nyawa si ibu. Apa alasannya kemarin? Karena seorang ibu, ikhwafiddin, menyelamatkan nyawa seorang ibu itu ketika dia hidup lebih besar maslahat hidupnya seorang ibu ketimbang hidupnya seorang janin, ya,
sebuah janin. Si ibu kalau dia hidup, dia punya tanggung jawab rumah tangganya, anak-anak yang lain yang sangat membutuhkan seorang ibu. Adapun si janin kalau dibiarkan hidup kemudian meninggallah si ibu gara-gara si janin ini masih butuh orang lain untuk merawat dia. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas di kajian lalu. Jadi ikhwafiddin, ad-darar asyad yuzalu bil akhaf. Mudarat yang berat itu dikalahkan dengan mudarat yang ringan. Jadi kalau kita mau tidak mau harus memilih, maka dua-dua ada mudaratnya, maka kita pilih yang ringan. Mungkin ikhwah pernah mendengar ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah berjalan dengan murid-muridnya dan mereka berpapasan dengan tentara Tatar yang sedang mabuk. Murid-muridnya bertanya, ya Imam, kenapa enggak Anda larang mereka mabuk? Kata Ibnu Taimiyah, biarkan saja. Kenapa? Karena kalau kita larang mereka mabuk, lantas mereka enggak mabuk, nanti mereka malah membunuhi kaum muslimin. Mau pilih yang mana? Demikian. Mabuk mudarat, satu hal yang diharamkan. Membunuh adalah satu hal yang diharamkan juga. Tapi membunuh pengharamannya lebih besar ketimbang mabuk. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, itu diantaranya ad-darul asyad yuzalu bid-darar al-akhaf. Mudarat yang lebih dahsyat, lebih besar itu dihilangkan dengan mudarat yang lebih ringan. Artinya ketika kita harus memilih dua mudarat, tidak ada pilihan lain, harus memilih salah satu, maka kita pilih yang lebih ringan. Kemudian ikhwah, al-hajatu tanzilu manzilatud darurah ammah kanat aw khassah. Kebutuhan itu posisinya bisa menjadi darurat, baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus. Apa maksudnya ikhwah? Ikhwah dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita itu ada 3 tingkatan ikhwah. Kalau dalam bahasa perekonomiannya ada kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Primer ini ya mau tidak mau harus kita miliki seperti kebutuhan pokok. Sekunder itu kebutuhan yang memang kalau nggak kita punya maka akan menyulitkan kita. Tertier ini kemewahan untuk lebih mengenakkan kita. Di dalam ilmu usul fikih ada 3, ad-darurah, daruriyat, kebutuhan primer, satu hal yang primer, satu hal yang mau tidak mau harus ada. Yang al-hajiyat yaitu kebutuhan. Kemudian tahsiniyat. Apa beda antara darurat, hajiyat dan tahsiniyat? Darurat ini ikhwafiddin, ini terkait dengan kematian. Artinya kalau tidak dilakukan maka dia mati, terancam kematian. Itu dia. Itu darurat seperti kita katakan tadi, ya. Tidak ada makanan lain selain makanan yang diharamkan. Kalau nggak ada makan dia mati. Kalau nggak makan dia mati. Demikian, itu pilihannya. Ya, dia makan tapi ini haram, atau dia nggak makan tapi dia mati. Mana dia? Maka makan itu sudah menjadi darurat. Darurat. Karena apa? Dia berada di posisi kritis kalau nggak dia mati. Al-hajiyat ini lebih tepatnya kalau kita nggak lakukan maka kita akan kesulitan. Ya, kalau kita nggak lakukan maka kita akan kesulitan. Apa contohnya ya? Seperti tadi itu ikhwah. Sholatlah kamu berdiri, kalau nggak sanggup, ya kalau nggak sanggup kamu duduk. Ya, itu namanya hajiyat. Kurang tepat sepertinya. Ya, sesuatu yang menyulitkan ikhwah kalau nggak kita lakukan. Seperti ikhwah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku akan aku perintahkan mereka, akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Apabila Rasulullah mewajibkan kita untuk bersiwak setiap kali wudu, maka akan muncul masyaqqah. Ya, akan muncul masyaqqah, kesulitan bagi kita. Maka karena itu sebuah kebutuhan dan kalau kita diwajibkan itu akan menyulitkan kita, maka diringankanlah. Itu namanya hajiyat. Sesuatu yang kita butuhkan, kalau enggak ada akan menyusahkan kita, akan menyulitkan kita. Itu ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sebagian ulama ada yang memberikan contoh begini nih, hajiyat ini.
yaitu apabila seorang lelaki ketika dia melihat wajah seorang wanita, itu kan nggak dibolehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan orang-orang mukmin agar menundukkan pandangannya, jangan dia melihat ke wanita yang bukan mahramnya. Tapi ada satu hal yang penting, suatu hal yang dibutuhkan, yaitu ketika seorang laki-laki mau melamar seorang wanita, maka dia butuh untuk melihat wajahnya. Itu dia, karena dia akan mempersuntingnya, akan menjadikannya sebagai seorang istri. Jadi dia perlu untuk melihat. Maka muncullah sunnah nazar, dia butuh untuk melihat. Jangan sampai dia menikah tanpa melihat wajahnya terlebih dahulu. Akhirnya ketika sudah akad pernikahan, sudah jadi mahram, baru dia buka. Ternyata lubang hidungnya cuma satu misalnya. Ternyata dia sumbing misalnya. Ternyata wanitanya gelap gulita misalnya kulitnya. Loh, gini toh kan jadi bermasalah nanti rumah tangganya. Maka untuk sebuah kemudahan, ya, untuk satu keperluan, maka boleh nazar. Demikian seperti yang telah kita bahas di klinik pranikah. Itu ikhwah, itu hajiat namanya. Ada yang tahsiniyat, ini sesuatu yang sifatnya mengenakkan, ya, fasilitas untuk lebih membuat kita nyaman. Kebutuhan tertier lah, demikian. Jadi di sini ikhwah fiddin, al-hajjatu tanzilu manzilat ad-darurah. Apabila dia suatu kebutuhan, maka dia menjadi seperti darurat. Baik kebutuhan umum maupun kebutuhan khas. Sekarang kaedah-kaedah ini kita terapkan pada bolehkah seorang wanita muslimah yang hamil dari hasil perkosaan untuk menggugurkan janinnya tersebut? Taib. Seorang falfatatul muslimah al-hurrah al-afifah, seorang muslimah, seorang gadis muslimah, seorang wanita muslimah yang merdeka dan terhormat, apabila dia dihadapkan pada li'udwani wahsyi, dihadapkan seperti peristiwa seperti ini, peristiwa yang menakutkan seperti ini, itu perkosaan. Kemudian dia khawatir apabila kehamilannya tersebut bisa merusak nama baik dia, ya, bisa merusak nama baik dia, atau tata'arrada li adza kal qatl masalan, atau dia khawatir kalau dia biarkan hamilnya dia akan diancam bunuh. Ya, misalnya di kampungnya dia penduduknya nggak peduli. Pokoknya kalau ada wanita hamil, wanita gadis yang belum punya suami hamil, bunuh misalnya begitu kan. Jadi dia terancam bunuh kalau dia biarkan hamilnya tersebut. Aw anta ta'arrada li marad nafsi aw asabi, atau dia akan terancam akan mengidap penyakit mental atau gangguan saraf. Aw ayusibaha fi aqli syai', atau nanti akan bisa membuat dia menjadi gila. Aw yabqal 'ari yulahiqu usrataha fi amrin la dzambala fi, atau gara-gara kehamilan dia yang hasil perkosaan tersebut itu akan merusak nama baik keluarganya, padahal tidak ada dosa dia sama sekali. Dia dipaksa. Aw anna hadzal maulud la yajru makanan aminan yaludhu bihi, atau kalau dia dibiarkan lahir si janin ini tidak ada tempat untuk dia. Ya, tidak ada tempat untuk dia. Mungkin keluarga juga enggak suka dengan ini bapaknya, ini bapak haram misalnya begitu. Bapaknya ini orang kafir misalnya yang telah memperkosa si ibunya. Mungkin ibunya juga enggak suka dengan anaknya. Ya, anak yang tidak diinginkan. Jadi kalau dia dibiarkan lahir tidak ada tempat bagi anak ini. Walaupun memang si anak gak berdosa sih ya. Si anak gak berdosa. Tapi permasalahannya ini hasil perkosaan dan tidak dikehendaki oleh si wanita yang diperkosa tersebut. Kalau dalam kondisi yang seperti ini, au nahwi dzalik, ataupun yang semisalnya, ya, narju alla yakuna fi isqati janiniha fi ayyamiha al-ula harajun. Kami berharap bahwasanya apabila sudah diketahui dia hamil dan segera digugurkan, maka tidak mengapa. Itu dia.
Di sini disebutkan tidak mengapa. Ketika dia memang mendengar, ya, mungkin di minggu-minggu pertama baru dia tahu bahwasanya dia sudah hamil, atau kapan biasanya seorang wanita itu tahu dirinya hamil. Mungkin setelah dia terlambat haid, misalnya sudah seminggu, tidak pernah dia terlambat haid, tapi karena dikarenakan kejadian yang menakutkan itu terlambat haidnya, berarti kan curiga tuh. Di tes pack misalnya ternyata betul dia hamil. Di awal-awal kejadian, di awal-awal dia tahunya bahwasanya si janin tersebut sudah ada hasil dia hamil ternyata, maka tidak mengapa si wanita tersebut menggugurkan si janin. Bisyuruti ahamuha, dengan syaratnya yang terpenting, syarat terpentingnya adalah dengan syarat yang terpentingnya adalah satu, an tatahaqqa halatal ightisab bisyurutihal waridati fi babil ikrahil mu'tabar, yaitu benar-benar wanita tersebut ya dalam kondisi yang memang diperkosa, dipaksa, ya dia dipaksa, demikian dengan standar paksaan yang mu'tabar. Jadi ada hal-hal itu ikhwafiddin, dia katanya terpaksa, padahal enggak terpaksa. Jadi dalam syariat ada standar yang dikatakan dia itu baru dikatakan terpaksa. Misalnya nih si wanita nih, ya datanglah laki-laki ini bawa pistol, dia katakan kamu serahkan dirimu, kalau enggak aku tembak kepalamu. Ya mau enggak mau, ya daripada dia mati, mendingan diserahkannya dirinya. Demikian. Tapi penyerahan diri ini, ya dibiarkan dia digerayangi oleh si laki-laki yang bejat ini, itu ada syaratnya. Baru dia dikatakan kalau seandainya hamil dia dari perbuatan bejat tersebut, dia boleh menggugurkan, ada syaratnya. Ada syarat seorang dikatakan terpaksa itu. Kapan seorang dikatakan terpaksa? Pertama, nah ini dia. Jadi nggak sembarangan, ya. Nanti dia disekap oleh seorang laki-laki, kemudian mau diperkosa. Kebetulan laki ganteng pula begitu, ya. Ya udahlah bang, awak mau aja lah. Awak cuma lagi lah. Mana bisa begitu? Ya. Ada syaratnya, ya ada syaratnya. Yang pertama, ayyakunal mukroh qadiran ala ayyakuna mukrih qadiran ala iqa'i ma haddada bihi, yaitu orang yang memaksa mampu melakukan ancamannya. Ya, nampak dia kesungguhannya. Kalau kau tidak serahkan dirimu, ku tembak kepalamu. Serius, dan dia mampu. Pistol betulan, bukan pistol mancis, ya. Bukan airsoft gun juga, kalau ditembak belum tentu mati. Betul senapang api, ya, senjata api. Wal mukroh ajizan an daf'ihi walau bil firor. Sementara yang dipaksa, dia tidak mampu untuk menolak dan nggak bisa lari, begitu. Jadi, ku tembak kau. Kalau enggak, ya kalau kamu nggak serahkan dirimu, ku tembak. Padahal dia bisa lari. Ya udahlah bang, awak terpaksa. Mana bisa begitu? Ya, dia kalau dia masih bisa kesempatan lari, dia bisa lari, maka dia nggak terpaksa. Ini memang tidak bisa lari, diikat tangan, diikat kakinya, begitu nggak bisa lari. Itu dia. Atau dia nggak bisa melawan. Ya, dia tidak bisa melawan. Misalnya nih, yang memaksanya ini anak-anak SMP, baru balik gitu, baru kenal perempuan. Kemudian sementara yang perempuannya ini, wah, dia orang tinggi besar, ya, pemain judo dan hitam, sabuk hitam gitu kan. Ya di jingkang sekali sudah meper nih apanya yang mengancam. Tapi kakak kalau nggak mau ku tembak kepala kakak ya. Iyalah Dek. Mana bisa begitu? Itu nggak mu'tabar namanya. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ayyagliba 'ala dhannil mukrah annahu idam tana'a au qa'abihi dzalik. Yang kedua syaratnya, yang dipaksa ini dia benar-benar yakin bahwasanya, kalau benar-benar yakin bahwasanya orang ini betul-betul sungguh dalam mengancamnya. Itu dia, tidak main-main. Ya, tidak canda-canda.
Yang ketiga, ayyakuna ma haddada bihi fauron. Kemudian ancamannya itu ya waktu itu. Tidak bisa misalnya seorang laki-laki ngancam, kamu ini udah diikat nih perempuan nih, nggak bisa lari, nggak bisa ngelawan dan seterusnya. Ya. Kamu kalau kamu nggak serahkan dirimu, ya misalnya, atau dia nggak diikat lah, nggak bisa lari atau ya gimana lah kondisinya, ya. Kamu kalau kamu nggak serahkan dirimu, maka seminggu lagi kubunuh. Dah, seminggu lagi dibunuh itu nggak terpaksa, karena seminggu lagi. Dia ancamannya harus hari ini. Begitu ikhwafidin. Ancamannya harus fauran pada waktu itu juga. Kalau kau nggak serahkan, ku tembak kepalamu. Itu ikhwah. Ya, jadi waktu ancaman itu waktu itu. Kemudian Allah yadhhar minal mukrah ma yadullu al ikhtiyar. Bahwasanya tidak nampak bagi si yang terpaksa ini dia punya pilihan, tidak ada pilihan lain, hanya itu. Inilah yang disebut dengan standar orang terpaksa. Itu dia. Jadi seorang wanita ya yang dia dipaksa untuk melayani seorang laki-laki yang bukan mahramnya, maka yang dikatakan terpaksa itu pertama, ya laki-laki itu memang serius. Ya, serius untuk mengancam nyawa si perempuan tersebut. Kemudian tidak ada pilihan lain. Tidak bisa membela diri. Tidak bisa lari. Kemudian nampak kesungguhan orang ini betul-betul mengancam. Kemudian nampak bahwasanya laki-laki yang bejat yang mengancam ini betul-betul sungguh-sungguh, tidak main-main. Kemudian dia tidak punya pilihan lain. Misalnya nih pilihannya bagaimana ya? Kamu kalau nggak mau melayani aku, maka kubunuh kau. Atau kalau nggak mau melayani aku, udah bersih-bersihkan rumah aja lah misalnya. Ya nggak bisa, ikhwah. Karena dia punya pilihan lain. Ya. Punya pilihan lain. Atau pilihan apa ya? Pilihan lain, atau kamu serahkan duitmu yang ada di bank sana misalnya. Serahkan duitmu sekian, dia punya. Ya dia tentunya harus memilih pilihan yang lebih ringan untuk dirinya. Ya mendingan dia berikan hartanya ketimbang dia serahkan dirinya. Demikian ikhwah. Itu namanya terpaksa. Jadi kita kembali ke pernyataan. Syarat pertama bahwasanya si perempuan yang diperkosa ini dia memang benar-benar terpaksa, benar-benar dipaksa dengan standar paksaan yang sudah disebutkan. Yang kedua, ayyutimmal ijhad fawru zawali sabab. Di anal ma'rah idza ta'akhkharat fi ijhadi ma'a imkaniha faka'annama radiyat bil hamli wa aqarrat biha. Yaitu menggugurkan si janin ini itu langsung dilakukan di saat memang sudah diketahui dia hamil. Tapi kalau ditunda-tunda sudah tahu dia hamil, nanti ajalah kita gugurkan sesudah usia 3 bulan atau 22 bulan. Nah, kalau sudah seperti itu berarti dia masih ridho dengan si janin tersebut. Jadi ketika dia tahu langsung digugurkan. 3, alla yakunal janin qad nufikhat fihi ruh. Bima'na annahu idza istamarra al-ikrah hatta balaghal janin suratul adami wa nufikha fihi ruh lam ya'taddu minal jaizi al-i'tida'u alaihi. Lam ya'tadda minal jaizi al-i'tida'u alaihi. Yang ketiga syaratnya yaitu pengguguran janin tersebut dilakukan sebelum si janin ditiupkan ruh. Begitu pula ya. Jadi kalau sudah ditiupkan ruh nggak boleh. Ya. Kebolehan si janin digugurkan itu sebelum ditiupkan ruh. Kapan itu ditiupkan ruh? Yaitu usia si janin di atas 120 hari. Itu ikhwatiddin. Sebagian lagi menyebutkan ya pokoknya di bawah 40 hari usia janin ya atau 80 hari maka masih dibolehkan. Tapi kalau sudah mendekati 120 hari, intinya kalau dia sudah ditiupkan ruh, maka nggak boleh untuk digugurkan. Ya berarti ikhwatiddin kalau dia membiarkan
membiarkan sampai si janin ditiupkan ruh, berarti kan dia sudah membiarkan ini. Ya, membiarkan si janin berkembang. Berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua tadi. Kalau diketahui bahwasanya janin sudah bahwasanya dia hamil, langsung digugurkan. Tapi bagaimana kalau ketahuannya setelah 120 hari? Setelah ditiupkan ruh itu bagaimana? Maka tidak dibolehkan. Ya mungkin selama ini kok perutnya tambah lama tambah gendut ya, apa karena semakin banyak makan gitu, apa semakin gemuk begitu. Padahal hamil dari hasil perkosaan. Itu ikhwah. Ya, jadi intinya apabila tuh janin sudah ditiupkan ruh maka tidak boleh digugurkan. Ya, tidak boleh digugurkan. Idza istamarra al-ikrah hatta balaghal janin sutul adam. Misalnya dia terus diperkosa begitu. Dijadikan budak nafsu misalnya. Padahal dia sudah hamil sampai si janin sudah berbentuk manusia, sudah ditiupkan ruh, maka nggak boleh digugurkan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mungkin antum pernah mendengar ya, yaitu fatwa para fuqaha terhadap kaum muslimah yang diperkosa oleh tentara Serbia. Muslimah Bosnia diperkosa oleh tentara-tentara bejat Serbia. Itu banyak yang hamil. Para fuqaha pada saat itu sepakat tidak boleh janin tersebut digugurkan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengapa mereka sepakat? Ikhwah, itu dikarenakan si janin-janin ini sudah hidup, sudah ditiupkan ruh, makanya mereka sepakat tidak boleh digugurkan. Ya. Bukan wanita yang hamil karena perkosaan di awal-awal kehamilannya. Jadi para fuqaha pada waktu itu memberikan jawaban terhadap muslimah yang hamil dari hasil perbuatan bejat tentara Serbia tersebut, gak boleh digugurkan janinnya, kandungannya, dikarenakan apa? Itu kandungan sudah ditiupkan ruh. Demikian ikhwah, gak dibolehkan digugurkan. Jadi gak boleh ya digugurkan. Yang keempat, antutimma amaliyatul ijhad bi'idni min jihati rasmiyati tata'akkadu min at-tahaqquq li ikrah wal iqtisab, yaitu proses pengguguran si janin ini dengan izin dari pihak resmi yang mengetahui benar bahwasanya wanita ini hamil benar-benar dikarenakan hasil perkosaan. Ya mungkin dokter forensik gitu tahu, nampak dia mungkin lembam, hasil pukulan atau apalah namanya yang menunjukkan jelas bahwasanya ini telah terjadi perkosaan terhadap si wanita muslimah ini. Demikian. Benar-benar resmi. Ya benar-benar yakin memang hasil perbuatan jahat tersebut. Tahta isyrafit tibbin ma'munin mura'at li salamatil di bawah pengawasan para ahli medis yang memang memegang amanah demi untuk menjaga keselamatan si ibu. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum bahwasanya ya dalam masalah ini ya berarti masalahnya itu terkait dengan usia si janin. Apabila usia si janin itu sebelum ditiupkan ruh ya, dan apabila janin ini dibiarkan berkembang dan akan bermudarat untuk kehidupan si ibu, dan si ibu pun gak menginginkan ini janin, mungkin bapaknya orang kafir atau dikarenakan perbuatan yang sangat bejat dipaksakan pada dirinya, pokoknya nggak menginginkan. Ya, mungkin si ibu juga pukul-pukul perutnya, nggak menginginkan nih janin. Maka kalau tuh janin belum ditiupkan ruh, dibolehkan. Ya, tapi ingat ikhwah, hasil perkosaan yang memang benar-benar sudah diyakini dari pihak resmi bahwasanya
pihak badan resmi bahwasanya memang benar-benar hasil perkosaan. Demikian. Juga keterpaksaan itu memenuhi syarat apa yang telah kita sebutkan tadi. Namun apabila janin tersebut sudah ditiupkan ruh, maka tidak dibolehkan untuk digugurkan. Gak boleh. Ya, gak dibolehkan. Kenapa ikhwah? Aib yang akan diterima oleh si ibu itu lebih kecil mudorotnya ketimbang membunuh seorang anak, seorang janin. Ya. Karena membunuh janin yang sudah ditiupkan ruh itu sama seperti membunuh seorang pria dewasa. Sama. Demikian. Sementara si ibu ya yang dia hadapi mungkin penentangan dari masyarakat atau aib atau apalah namanya ya yang tidak sampai mengancam nyawanya. Inilah yang disebut tadi ikhwafiddin dararul asyad yuzalu bid-darul akhaf. Mudarat yang dahsyat yang lebih berat bisa disingkirkan dan dipilihlah mudarat yang lebih ringan. Demikian. Kalau yang digugurkan adalah janin yang belum bernyawa, maka dibandingkan janin yang belum bernyawa, dibandingkan dengan aib mudarat yang akan menimpa si ibu di kemudian hari, maka menggugurkan si janin hasil perkosaan tersebut itu lebih ringan mudaratnya ketimbang apa yang akan menimpa si ibu. Tetapi kalau janin sudah ditiupkan ruh, maka apa yang akan menimpa si ibu, mudarat yang akan menimpa si ibu, atau yang akan menimpa si ibu dan si anak ini nanti ketika dia sudah lahir, itu lebih ringan ketimbang menggugurkan si janin yang sudah ditiupkan ruh. Inilah kaedah-kaedahnya tadi ikhwafiddin yang kita bahas. Nah, itulah apa namanya hubungannya dengan permasalahan ataupun kasus yang sedang kita bahas di sini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi sudah sangat jelas ya bahwasanya ya Allahu a'lam bishawab yang rajih boleh dia menggugurkan kandungannya dengan syarat yang telah kita bahas tadi, ada 4 syarat. Saya ulangi syaratnya. Pertama yaitu benar-benar tuh hasil perkosaan dan paksaan. Ya. Dan dengan paksaan itu seorang dikatakan terpaksa, ya dia harus memenuhi syarat yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua, bahwasanya dan pengguguran itu harus di awal-awal kandungan, usia kandungan si ibu. Kemudian ikhwah, kalau dibiarkan sampai berkembang berarti dia sebenarnya ridho dengan janin tersebut. Ikhwah, kita bicara di sini si ibu nggak ridho dengan janin tersebut. Kalau si ibu ridho ya nggak ada masalah. Ya, kita nggak ada masalah, nggak ada kasus di sini. Ini kasusnya si ibu nggak menghendaki itu janin. Yang ketiga yaitu kalau si janin sudah tiupkan roh maka nggak boleh. Ya. Yang keempat memang benar-benar ada lembaga resmi yang meneliti, mungkin dokter ahli forensik betul-betul menyatakan dia ini memang diperkosa. Demikian ikhwah. Ya. Jadi itulah syaratnya. Ya semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Jadi kesimpulannya apa yang telah kita katakan tadi. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah wawasan kita ya. Dan saya yakin juga ini masalah ini sering terjadi ya, sering terjadi. Seperti juga masalah menggugurkan kandungan karena hasil perzinahan ini lebih sering lagi ketimbang yang ini. Ya, jawabannya oleh para ulama seperti yang telah kita paparkan.